Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 19 Maret 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 18 Maret. Oke, kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG rebound 1,4%, kenaikan pullback ataupun kenaikan yang bersifat jangka pendek ya, seperti yang kami sampaikan kemarin. Setelah mencapai target 6130, target turun terdekat setelah 6600, IHSG berpotensi rebound. Dan potensi reboundnya ini sampai dengan 6400 ya, sesuai dengan pembahasan di F-Talk edisi 18 Maret kemarin malam. Jadi belum perlu kita update, kemungkinan besok masih akan lanjut mengalami rebound ataupun bergerak bervariasi di area 6000, di atas 6200 dengan target pullback di 6400. Baik, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Mau analisa PAYEV, saya punya BRI di 3730. Kalau untuk swing, TP dan SL-nya di level berapa Pak? Oke, kita lihat BRI untuk swing ya. Oke, BRI untuk swing trade. Oke, sekarang posisi saat ini swingnya turun ya. Swingnya turun, tetapi ini turunnya ini ada ruang naik untuk konsolidasi dalam rangka tren turun ya. Jadi TP-nya sementaranya terbatas di area ini dulu untuk swing ya. TP terdekat di 3850 ya. Sebentar kita lihat. 3850 itu sekitar 4%. Kemudian TP kedua itu di 3960. Sementara terbatas di area ini selama masih di bawah tren turun, di bawah MA60, berarti potensi upside masih terbatas di area ini, seperti itu. Kemudian untuk stop loss, kita lihat di time frame yang lebih kecil di 3590 ya, di 3590 ataupun 80. Oke, cukup kecil ya potensi pergerakannya. Oke, cukup. Mau analisa MAPA, apakah layak untuk invest dan best price-nya di harga berapa? Terima kasih Pak Yus, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Oh, untuk MAPA, layak invest secara fundamental, tetapi sahamnya sudah naik ya, dan sedang turun. Kemarin kita jual di Pierce. Kalau fundamental seharusnya sekarang ini kita lihat dulu ya. Seperti biasa kita lihat dulu, masih tumbuh ya, masih melanjutkan pertumbuhan. Mapa terakhir kita jual ya di 1000, di Bull Hunter ya, di Bull Hunter. Oke, jadi secara fundamental pertumbuhannya ini cukup bagus dan masih melanjutkan pertumbuhan hingga tahun 2024. Saya rasa ini pertumbuhannya masih akan berlanjut dengan margin yang secara syarat terpenuhi, profitabilitas NPM di atas 5%, operasionalnya juga masih ya bisa dikatakan cukup baik dan cukup stabil ya. Kita lihat di sini pergerakannya cukup ya bisa dikatakan masih di batas layak invest ya. Kemudian untuk secara harga sahamnya sekarang ini posisinya sudah turun ya. Oke, di Pierce ya, kita beli MAPA itu sangat di bawah ya, relatif di bawah, itu jauh dibandingkan di harga saat ini. Kita masuk di 2023 ya, 2023 bulan Mei ya, di harga 400-an ya. Saat itu MAPA masih belum stock split ya, jadi kita rekomendasikan di tanggal 9 Mei ya, ini 9 Mei 2023 ya. 9 Mei itu kira-kira di sini nih ya. Jadi setelah kita rekomendasikan saat itu di 4000-an ya, sebelum stock split, itu
itu sudah naik 100% lebih. Nah, dengan pertumbuhan yang ada di 2023, saya rasa saham apa saat ini masih tergolong tinggi ya, karena harganya di kami itu di bawah 500 gitu ya. Nah, artinya harus menunggu koreksi lebih jauh ya, paling tidak di 600 ya. Itu pun masih cukup tinggi ya, masih cukup tinggi untuk dibeli. Yang memungkinkan secara teknikal memang di area 600 sampai dengan 590-an ya. Jadi kalau Anda mau akumulasi mungkin paling tinggi, setinggi-tingginya itu 630 ya. Baru mungkin best price Anda bisa dapatkan di bawah 500 gitu. Jadi sesuai dengan fundamental yang ada, pertumbuhannya ini tergolong moderat juga, tidak terlalu besar. Jadi kemungkinan untuk harga yang layak untuk invest mendekati harga peers di bawah 500 itu baru mungkin cukup baik untuk diakumulasi. Tapi kalau Anda mulai di 600 pun tidak ada yang salah karena fundamentalnya pun baik dan layak. Begitu. Oke, lanjut ya. Tolong bahas BUMI untuk trading, berapa TP1, TP2 dan stop lossnya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Oke, kita lihat Bumi. Oke, Bumi untuk trading ya. Untuk trading sementara ini kemarin sudah mencapai target turun yang kita bahas ya di area ini. Masih menunggu, masih bisa tunggu di bawah lagi. Kalau Anda masuk di harga saat ini, potensi upside-nya sangat terbatas ya. Kemungkinan sebelum proses turun itu ada potensi untuk rebound di 90 sampai dengan 92 itu dari harga terakhir hanya 3%. Sehingga untuk trading sebaiknya agar potensi naiknya ini lebih baik, lebih besar ya, harus menunggu penurunan lebih lanjut ya. Misalkan di area 70-an, di 72 sampai dengan 69. Seperti itu. Untuk TP1, TP2 ini tergantung dengan harga beli ya. Kalau harga belinya Anda sudah beli ya, TP-nya itu di 92 untuk saat ini. Stop loss Anda bisa proteksi di 85. Gitu. Malam Pak, untuk Pani setelah TP tadi apakah bisa buyback lagi di PTR? Wah, kalau di PTR nanti ya pasti ada info kan. Jadi penurunan yang terjadi kemarin adalah salah satu berkah bagi yang mau beli gitu ya. Jadi kemarin kita trading saham apa, saham brand, BRN ya. Kita bukannya mengeluh karena penurunan, malah kita ambil kesempatan untuk masuk kemarin di 8 ribuan ya. Untuk Pani sekarang posisinya sudah di 9.200, kemarin kita masuk di 8.000 ini ya. Kemarin banget ini. Ya, di 8.800. Memang sayangnya tidak bisa dapat di harga yang cukup bottom, meskipun sebenarnya kita sudah memprediksi penurunan ini di FTOK ya. Jadi paling tidak di 8.000 ini, di 1,2 ini mungkin akan sangat menarik ya kalau kita beli. Nah sekarang mau buyback lagi gitu misalkan di harga saat ini, menurut saya sudah tinggi ya, sudah tinggi karena kita dapat di 8.800. Kalau mau buy on weakness, Anda bisa beli di 8.800 itu tadi dengan stop loss ketat di 8.600 ataupun 575. Nah, idealnya setelah pullback ya, setelah pullback mungkin potensi swingnya ini sampai dengan 10.000 ya. Setelah pullback ini selesai, Pani akan melanjutkan penurunan ke bawah lagi ya. Di 8.000, di 7.000 sampai dengan 6.400. So, kalau untuk trading Anda harus berhati-hati. Anda harus disiplin dengan stop loss dengan saham seperti Pani ini karena sahamnya sudah sangat tinggi sekali. Kalau kita tidak tahu itu, kita tidak sadari itu, kita bisa terjebak dan nyangkut cukup dalam. Seperti yang terjadi di saham bank digital beberapa tahun yang lalu, Arto, kemudian saham-saham farmasi seperti Kimia Farma gitu ya. Kemudian saham IRA, kalau kita trading kita tidak disiplin itu berbahaya. Jadi saham-saham bubble kita trading kan baik, tetapi kalau kita tidak disiplin bisa menjadi bumerang ya. Makanya kalau kita trading kita harus patuh ya dengan trading plan yang sudah diberikan ya. Gitu. Kalau waktunya TP dijual, waktunya kita beli ya beli, kita waktunya stop loss ya stop loss gitu ya. Jadi untuk buyback saran saya nunggu nanti instruksi lagi apabila ada peluang untuk masuk lagi. Tentunya tidak akan kita sia-siakan ya. Apalagi kalau marketnya turun, itu adalah hal yang sangat menyenangkan ya kalau kita bisa beli gitu. Oke. Lanjut ya.
Sore Pak, izin konsul, apakah TPA bisa lebih tinggi dari TP di PTR? Mohon info potensinya, rencana entry malam ini atau pagi. Terima kasih Pak Yev. Oke. Untuk TPA ini juga kebetulan ya kita masuk, ini salah satu saham yang turunnya cukup dalam ya. Hari ini kita beli hari ini ya. Kebetulan hari ini kita masuk TPA. Tadi di harga 8.500 ya. Untuk target sudah tercapai apa belum? Oh sudah ya, di 6150 itu 11%. Ya, jadi kita masuk di 5.500 ya. Ini sudah naik 10% lebih. Apakah bisa lebih tinggi? Bisa saja, mungkin saja. Tetapi saran saya, apabila Anda sudah profit, amankan dulu karena saham ini sama dengan saham PANI ataupun saham brand pullback. Ya, kalau dikasih profit Anda harus bersyukur karena banyak sekali orang yang rugi di saham ini ya. Untuk TP selanjutnya kalaupun masih memungkinkan, yang paling memungkinkan di area 6.500 ya, itu batas pullback yang seharusnya gitu. Itu pun saran saya Anda harus proteksi ketat profit yang Anda sudah miliki ya, di 5.900 ya. Kalau turun ke sana sebaiknya cut ya, cut profit. Oke, cukup. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. BAIK untuk swing trade apakah masih menarik? Terima kasih, semoga selalu dikasih kesehatan. Terima kasih doanya. BAIK saham baru ya ini ya. Oke. Kalau kita lihat di sini secara teknikal masih kecenderungan membentuk rounding ya. Roundingnya ini cukup ya bisa dikatakan kadang ada kadang tidak ada volumenya. Nah ini yang perlu kita harus hati-hati kalau kita masuk di saham yang seperti ini ya. Kita harus hitung-hitung ya, jangan sampai kita bisa masuk susah untuk keluar gitu ya. Kalau trading saran saya ini masih bisa untuk buy on weakness. Kenapa? Karena ini kecenderungan masih koreksi ya, buy on weakness di area 85 sampai dengan 80 dengan stop loss di 75. Untuk target sementara di 92, untuk ekstensi bisa di 115 sampai dengan 126. Tapi itu jangan menengah ya. Gitu. Selamat malam Pak, mohon bahas tren JAHD, apakah masih melanjutkan turun setelah hari ini naik? Berapa risk reward untuk trading? Terima kasih, sehat dan sukses untuk Anda dan tim. Terima kasih doanya. JAHD sepertinya terakhir dia konsolidasi di dalam tren naik ya, kalau tidak salah. Nah ini ya, konsolidasinya di dalam kecenderungan turun ya ini. Nah ini masih dalam tren turun jangka pendek ya. Karena masih turun ya, untuk kenaikan hari ini belum merubah tren koreksinya ini. Kalaupun terjadi perubahan itu harus paling tidak naiknya cukup signifikan ya, di atas 900 ke atas. Baru trennya ini baru bisa dibilang patah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di weekly di sini JAHD sepertinya mengarah ke membentuk V-shape atau ya tower ya. Tower itu kenaikan yang sangat singkat dan kembali dia akan konsolidasi seperti ini ya. Ini seperti pola pump and dump ya, harus hati-hati seperti ini, jangan sampai nyangkut di sini ya. Makanya kalau saham itu sudah naik jangan sekali-sekali dikejar ya. Nah, kalau kita mau trading di saham ini ya kita harus lihat ruang yang ada di saat ini. Walaupun trennya turun pun bisa-bisa aja untuk trading. Misalkan kita trading di saham ini di harga saat ini bisa aja dengan target di 740, lanjutan di 900, stop loss di 610. Tapi trennya masih turun ya, jadi harus ekstra disiplin. Analisa HMSP untuk swing, apakah sudah confirm kemarin itu lower low sehingga saat ini sudah bisa masuk lower low? Oke, kita lihat ya HMSP untuk swing trade sudah membentuk lower low. Tidak ya, sepertinya ini malah membentuk higher high ya, ini ya. Nah, untuk higher low ya, ini belum terlihat sangat sempurna, tetapi sepertinya memang kalau kita buka di time frame kecil memang ini kelihatan higher low ya. Gitu. Yang jelas ini swing naiknya masih berjalan ya. Sementara ini berpotensi melanjutkan kenaikan di 580 sampai dengan 600 ya, begitu. Untuk swing bisa.
Izin Pak Yep, mohon analisa EDGE untuk trading, apakah sudah terkonfirmasi naik kembali atau belum ya? Mohon bahas juga best price dan TP-nya Pak Yep. Terima kasih, sehat selalu. Oke, terima kasih doanya untuk trading ya. Oke, untuk swing trade sepertinya udah jalan ya kemarin. Ini udah naik di Februari kemarin dan sekarang ini swingnya terbatas di rentang ini. Kita lihat dulu ya, potensi naiknya di 0,3 ya, 0,3 sampai dengan 0,6 berapa persen itu ya, bisa ya untuk swing trade, tapi ini seperti ruangnya terbatas dengan volume yang juga menurun ya, harus hati-hati. Ini sekitar 9% ya, cukup ya untuk trading di 0,3 ini, 9 sampai dengan 10% di 5150. Walaupun nanti dapat tambahan mungkin di 5575 ya, dengan stop loss di 4400 bisa di harga saat ini ya. Jadi terkonfirmasi naik ini potensi swing ya, bukan kita lihat dulu nanti pergerakannya apakah dia melanjutkan uptrend atau tidak. Lanjut, halo Pak Yep, besok come date BCA, apakah ada sinyal kenaikan menurut teknikal? Oke, kita lihat BCA secara teknikal ya. Kalau kita lihat historicalnya sih BCA sekarang ini harganya cukup rendah ya dibandingkan dividennya. Dividennya sesuai dengan prediksi kami di Yeftalk sebelumnya, waktu kita compare dengan BRI potensinya adalah 300 ya, 300, dan sepertinya untuk dividen kali ini sekitar 200 berapa? 50 ya. Nah, dengan dividen sebelumnya ya di 227 aja itu harganya di 10.000 ya. Nah, kemungkinan ya secara probabilitas untuk naik ini mendukung ya. Nah, tapi kan pertanyaannya secara teknikal. Nah, hari ini penutupannya cukup bagus ya. Candle netral ya. Candle netral ini harus memang ada konfirmasi dulu di 8.400. Nah, kalau 8.400 ini tercapai, kemungkinan naik itu ada dengan menutup gap di 8.600 sampai dengan gap selanjutnya di 8.900. Seperti itu menjelang dividen ya. Halo Pak Yep, mohon analisa teknikal target kenaikan saham FITT dan berapa best price untuk akumulasi untuk trading ya. Kalau trading itu kita tidak akumulasi ya, kita beli sekali maksimal 2 kali. Kalau invest ataupun trend following, nah itu baru akumulasi. Untuk saat ini cukup tinggi ya sepertinya untuk risknya. Secara teknikal ini risknya 20% lebih gitu. Jadi kalau Anda masuk di harga sekarang ini bisa dengan stop loss yang kemungkinan besar bisa tercapai di 170. Jadi kalau Anda mau masuk di harga saat ini bisa, tapi risknya kalau Anda nggak disiplin itu sangat besar. Nah, potensi kenaikannya ini masih terbatas di 188. Kalau itu sudah di breakout, baru potensi ke shadow di 230. Jadi bisa untuk masuk dengan stop loss ketat di 170. Best price-nya, best price itu mengacu pada apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Ya, saham ini kalau kita lihat dari strukturnya, dia cenderung mendekati EMA 60 ya. Jadi menunggu EMA 60. EMA 60 sekarang di 122, sedangkan harga sekarang 170. Jadi kalau kita ambil ya body terakhir ya, best price berada di 140. Jadi nanti ketemunya di 140. Tapi itu belum terjadi dalam jangka pendek sepertinya. Itu. Malam Pak Yusuf, untuk UNVR dan MYOR mana yang sekiranya lebih baik untuk disimpan minimal sampai dengan 6 bulan ke depan Pak? Terima kasih, lanjut terus puasanya Pak, terima kasih doanya. Jadi kalau 6 bulan pendekatan yang saya pergunakan untuk itu trend following ya. Jadi mana yang trennya bagus ya, kita lihat dulu. Mayor sekarang ini trennya weekly turun. Kemudian UNVR turun juga. Tapi kemungkinan untuk kenaikannya ini tidak bisa untuk jangka menengah ya. Tetap ini swing trading ya. Jadi keduanya tidak memenuhi syarat untuk hold lebih dari 1 bulan. Gitu, hanya untuk swing trading. Tetapi mana yang lebih baik potensi kenaikannya gitu kan ditanya. Kalau kita lihat dia akan menguji tren itu 64% ya Unilever dalam jangka menengah. Ya, kalau dia naik
menguji setidaknya di 1885 ya, sedangkan lanjutannya bisa mungkin seiring berjalannya waktu bisa turun ke 2130 58%. Sedangkan Mayora beda cerita sepertinya, karena Mayora ini cenderung ke konsolidasi. Jadi kalau Anda mencari aman, mungkin Mayora lebih aman karena dia konsolidasi, tapi kalau Anda mencari return ataupun capital gain, mungkin Unilever lebih menarik ya, tetapi pendekatan yang kita gunakan adalah swing trading ya, bukan untuk trend following. Kalau trend following dia harus uptrend dulu gitu ya. Menurut saya seperti itu. Jadi saya milih Unilever untuk swing trading, bukan trend following. Oke, tolong bahas HRUM baiknya average di harga berapa untuk investing berarti ya. Kalau untuk investasi saran saya tunggu batu baranya naik dulu ya gitu. Kalau Anda bertanya target turun, ini saham ini sudah mencapai target turun terdekat yaitu di 710. Ini kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan, bisa kembali ke bawah lagi ya, misalkan ke 500 sampai dengan 300-an gitu ya. Untuk invest saran saya menunggu konfirmasi batu bara dulu ya, karena gimana pun juga sektor ini, sektor energi, pertambangan itu pengaruhnya di situ adalah komoditasnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, dia menambang itu segmen terbesar dari total revenue, sehingga apalagi dia ada juga besar juga ke ekspor dengan adanya kemarin kita sudah bahas terkait HBA, kemudian penurunan batu bara, kemudian penurunan demand. Saya rasa ya untuk invest baiknya pilih yang lain dulu ya. Untuk saham batu bara, untuk trading aja, kalau ada naik-naik ikuti trading aja. Tapi kalau untuk invest saran saya yang lain dulu sambil menunggu nanti momentum itu kembali. Karena belajar dari yang sudah pernah saya alami di 2012, ketika itu saham Bumi, saham Grup Bakri merajai hampir kenaikannya Anda bisa cek historisnya ya. Saat itu kita melihat kenaikan yang luar biasa. Ketika batu bara momentumnya sudah selesai, sahamnya meluncur ke bawah bahkan sampai dengan angka 50. Ya, semoga tidak terjadi di saham harum, tetapi untuk mengantisipasi resiko seperti itu, sebaiknya untuk berinvestasi di batu bara, saran saya kalau boleh memberikan saran loh ya, tunggulah momentum batu bara naik dulu, uptrend dulu, siklus naiknya dimulai dulu. Jangan sampai kita menangkap pisau jatuh. Terkait kenaikan jangka pendek, Anda bisa tradingkan ya. Gitu. Saya nyangkut di PMMP 121. Apakah mungkin dijemput Pak atau lebih baik cut loss lumayan 1.500 lot? Saya pemula dan salah pilih saham. Oke, buat pembelajaran ya. PMMP invest ya berarti atau trading. Oke, kita lihat secara teknikal memungkinkan atau tidak ya, sangat jauh. Sekarang harga masih di 52 ya. Jadi yang paling mungkin aja ya itu hanya di 70-an gitu ya. Kalau untuk naik ke 100 berapa? 20 rasa-rasanya menurut saya agak berat ya. Bisa, kalau Anda tanya semua bisa terjadi, tetapi kalau kita berkaca pada teknikal ya yang ada sekarang ini masih turun trennya ya, kita akan mengacu pada indikator tren yaitu moving average gitu ya. Moving average-nya ini masih dipertahankan ya gitu. Jadi mungkin ya paling mentok di 70 gitu ya. Kalau di 70 itu dapat ya bisa ditukar, apalagi di 52 ini resikonya tidur ya gitu. Jadi saran saya ya segera tukar ke saham yang lain gitu ya. Ya untuk pembelajaran ya, supaya nanti kalau investasi lagi harus dianalisa lebih baik ya. Jangan asal beli gitu ya, dianalisa yang baik, dilihat, lakukan analisa yang seperti yang kita sudah sering contohkan. Kita lihat proyeksi ke depan akan seperti apa, profitabilitasnya bagaimana, pertumbuhannya seperti apa ya. Kalau misalkan dividennya seperti apa, konsisten atau tidak, atau cuma siklikal, nah itu harus dicek. Jangan sampai kita beli tapi belum dianalisa, bisa meeng ya gitu ya. Nggak apa-apa karena masih pemula, masih belajar. Semua pernah jadi pemula ya, saya pun juga pernah menjadi pemula, belajar dari nol pernah ya. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan itu harus selalu diingat, memang ya namanya market ya itu
butuh proses ya. Kalau ada yang instan ya saya tidak tahu karena saya tidak pernah mendapatkan hal yang instan di market. Ya, saya selalu menekankan sabar dalam berproses ya. Terus belajar, jangan sampai puas diri, jangan sampai wah dapat profit baker terus habis itu menyombongkan diri, jangan ya. Jadi takutnya nanti diambil profit kita gitu ya. Kita harus belajar bagaimana manajemen risiko, kita belajar memilih saham yang baik, mengatur portofolio yang benar, diversifikasi yang baik seperti apa, ideal seperti apa, menyesuaikan kondisi market seperti apa, itu terus menerus tidak ada hentinya ya. Tuh untuk pemula, untuk yang baru-baru ya, saya pun juga masih memposisikan diri sebagai pemula kok, terus belajar dari konsultasi-konsultasi yang ada baik itu di YouTube maupun di member kami di EF Advisor. Saya pun memposisikan diri sebagai pemula ya, belajar kalau seperti ini ternyata hasilnya seperti ini ya. Kalau kita bertindak seperti ini hasilnya akan seperti ini, resikonya yang kita dapatkan seperti ini gitu. Ya. Oke. Pak, apakah ini indikasi positif rebound? Mohon insight-nya, apa ini saham atau IHSG? IHSG sudah kita bahas ya. Oke, terima kasih sama-sama. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, memberikan keberkahan untuk kita semua ya. Dan jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi di kolom komentar. Silahkan tulis saham apa yang Anda ingin konsultasikan. Anda mau invest, mau trading, silahkan sampaikan saja. Apa mungkin Anda punya saham A, B untuk invest ataupun trading, sampaikan saja sejelas-jelasnya supaya nanti bisa kita bahas. Bagi Anda yang mungkin menjadi member di EF Advisor, juga jangan bosan-bosan, jangan malu-malu untuk berkonsultasi ya, supaya apa? Supaya trading ataupun investasi Anda termanage dengan baik. Jangan sampai ketika market turun Anda tutup mata, nggak mau lihat, takut. Nah, itu justru Anda menutup mata dari ilmu-ilmu yang mungkin dapat Anda dapatkan. Ya, ilmu itu nggak selalu yang enak-enak ya. Ilmu itu kadang kita lihat yang pahit-pahit ya. Kita melihat saham kita turun, itu harus bereaksi seperti apa. Jadi ilmu itu tidak harus melihat duit 500 juta jadi 200 miliar gitu. Tidak harus seperti itu. Kadang-kala kita harus belajar yang pahit-pahit dulu, memanage resiko yang baik dulu ya. Bagaimana membatasi risiko dulu, nah barulah kita akan mendapatkan hasilnya. Semoga hasilnya besar ya, berkah ya kan, walaupun tidak instan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.